Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah dari Mbak Hani kala ia mendaki ke Gunung Arjuno. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini dialami oleh seorang yang sebut saja dia adalah Mbak Hani. Waktu itu Hani sedang ngekos di luar kota untuk menyelesaikan studinya. Pada suatu ketika, Hani ini diajak temannya untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Dan tanpa disengaja, di gunung itu ada yang suka dengan Hani. Tapi yang suka itu bukanlah manusia, melainkan makhluk lain. Di kosan, Hani punya teman yang cukup akrab. Sebut saja dia adalah Nita. Nita ini bisa dibilang pergaulannya sangat bebas. Seringkali dia keluar sampai larut malam sama teman-teman cowoknya. Bahkan sering juga tidak pulang ke kosan. Tapi senakal-nakalnya Nita, dia tidak pernah mengajak Hani untuk hal-hal semacam itu. Pada suatu ketika, Nita mengajak Hani untuk pergi mendaki gunung. "Han, ikut anak-anak yuk naik gunung," ajak Nita pada Hani. "Naik gunung mana, Nit? Sama siapa aja?" jawab Hani. "Anak-anak kampus lagi ngadain acara pendakian," jelas Nita. Awalnya Hani menolak ajakan itu karena dia masih ada kerjaan kampus yang belum selesai. Tapi mengingat yang mendaki itu adalah teman-teman kampusnya, akhirnya Hani memutuskan untuk ikut. Di sisi lain, dia juga sudah cukup lama tidak naik gunung. Keesokan harinya ketika sedang di kampus, mereka yang akan ikut mendaki berkumpul di kantin untuk membahas rencana itu. Dan waktu itu ada 6 orang. Imron, Fahrul, Heri, dan Arif termasuk Hani dan Nita. Ketika sedang berkumpul itu, Imron bercandain Hani. "Tumben Han mau keluar, biasanya susah banget kalau diajak." "Iya nih, udah lama gak mendaki gunung, jadi kangen," jawab Hani. Di antara mereka berenam yang cukup akrab dengan Hani adalah Imron dan Nita. Setelah cukup lama membahas rencana pendakian ini, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno via jalur tretes nanti hari Sabtu 2 hari ke depan. Singkat cerita, tibalah di hari pemberangkatan. Setelah semua sudah berkumpul di tempat yang sebelumnya sudah direncanakan, mereka berkendara menuju ke pos pendakian Gunung Arjuno via tretes dengan menggunakan mobil milik Imron. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, sampailah mereka di pos pendakian. Sesampainya di situ seperti biasa, mengurus izin dan segala macam. Dan setelah itu mereka santai-santai dulu mengingat waktu itu masih siang. Jadi mereka itu sampai di pos itu sekitar jam 9 pagi. Ketika sedang santai-santai itu, terlihat Nita ini centil banget sama Imron. Dan Imron pun juga meresponnya. Melihat itu, Hani pun berpikir, pasti gara-gara ini nih Nita ngajakin muncak. Imron memang orangnya cukup keren dan cukup tajir. Di sisi lain si Nita ini orangnya juga cukup cantik. Tapi ya begitu, bisa dibilang Nita ini anak yang cukup nakal. Dia kalau pacaran selalu kelewat batas. Sampai di sini masih belum ada yang aneh dari pendakian mereka. Semua seperti biasa. Dan setelah cukup istirahat, perjalanan pun dimulai sekitar jam 10 pagi dipimpin oleh Imron. Dengan perlahan mereka pun mulai jalan dan sampailah mereka di pos 2. Mereka sampai di pos 2 itu sekitar jam 2 siang. Karena sesampainya di pos 2 itu Hani merasa sangat kelelahan, mereka pun istirahat cukup lama, sekitar kurang lebih 30 menit dan di pos 2 itu terlihat cukup sepi. Tidak ada pendaki satupun selain mereka berenam. Di pos 2 itu Nita masih dengan aksinya yang cari perhatian kepada Imron. Dia selalu godain Imron dan Imron pun meresponnya. Di sini Hani juga merasa tertarik dengan salah satu cowok yaitu Arif. Orangnya cukup pendiam. Dia hanya sesekali berbicara, itu pun kalau diajak ngomong duluan. Tapi Hani tidak berani menunjukkan ketertarikannya itu kepada yang lain. Setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Hani yang waktu itu berjalan di posisi ketiga, sesekali dia menengok ke arah belakang untuk melihat Arif yang tampak sedang fokus dengan jalan yang ia lewati.
Di tengah perjalanan menuju ke pos 3 itu, Imron mengajak teman-temannya untuk istirahat terlebih dahulu di sebidang tanah datar untuk menunggu habis waktu maghrib sekalian membuat kopi. Fahrul kemudian mengeluarkan alat masak yang dibawanya untuk membuat kopi. Nah, ketika mereka yang cowok-cowok ini sedang sibuk merebus air, tiba-tiba Hani mencium bau yang sangat aneh, seperti bau anyir dan busuk yang sangat menyengat hingga membuatnya ingin muntah. Melihat Hani yang sepertinya pengen muntah, Imron pun bertanya, "Heh, Han, kamu kenapa?" "Gak apa-apa. Kalian nyium bau busuk gak?" jawab Hani sambil menutupi mulutnya. "Iya nih, kayaknya ada bangkai di sekitar sini," jawab Imron. Merasa tidak nyaman dengan bau busuk itu, mereka pun membatalkan niatnya untuk membuat kopi. Fahrul kemudian mengemasi alat masaknya lagi dan mereka lanjut berjalan untuk mencari tempat lain. Setelah berjalan kurang lebih 200 meter, bau busuk itu sudah tidak tercium lagi, dan mereka berhenti lagi di sebidang tanah datar untuk melanjutkan niatnya membuat kopi sambil menunggu habis waktu maghrib. Peralatan masak dikeluarkan lagi dan mereka membuat kopi. Setelah itu mereka santai-santai sambil menikmati kopi yang sudah jadi. Dan beberapa menit setelah itu, tiba-tiba bau anyir campur busuk tadi tercium lagi oleh Hani. "Aduh, ini baunya kecium lagi nih," ucap Hani kepada teman-temannya sambil menutupi hidungnya. "Mana Han? Gak kecium kok," jawab Imron sambil memasang hidungnya. Ternyata kali ini yang mencium bau busuk itu hanya Hani dan tidak dengan yang lain. Nah, merasa tidak nyaman dengan bau busuk itu, Hani kembali mengajak yang lain untuk lanjut berjalan meninggalkan tempat itu. Karena memang waktu maghrib sudah lewat dan kopi juga sudah habis, mereka memutuskan untuk lanjut jalan lagi. Tapi di perjalanan itu, Hani masih terus saja mencium bau anyir campur busuk yang seakan-akan terus mengikutinya. Sampai-sampai masker kain yang dipakai Hani tidak mampu untuk menahan bau busuknya. "Ini kok bau bangkai masih aja kecium ya?" ucap Hani pada Nita yang waktu itu berjalan di depannya. "Nggak ada kok Han, hidungmu aja yang sakit," jawab Nita yang tidak mencium bau itu. Mereka pun terus berjalan dan akhirnya bau busuk itu sudah tidak tercium lagi. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 tepat jam 8 malam. Di pos 3 itu ada beberapa rombongan yang sedang ngecamp dan di pos 3 itu Imron bertanya kepada teman-temannya mau ngecamp di sini atau di Lembah Kidang saja. Fahrul dan Heri memberi usul agar camp di Lembah Kidang, biar besok sekalian gak jauh-jauh kalau mau summit ke puncak, dan Hani pun hanya menurut saja. Di sisi lain jarak dari pos 3 ke Lembah Kidang tidak terlalu jauh. Di pos 3 itu mereka istirahat sebentar, baru setelah itu lanjut berjalan lagi ke Lembah Kidang untuk ngecamp di sana. Di perjalanan menuju ke Lembah Kidang ini, Hani merasa ada sesuatu yang membuatnya kurang nyaman. Di sepanjang perjalanannya itu, Hani merasa seperti ada yang sedang mengawasinya dari berbagai penjuru hutan. Jadi sambil jalan itu, dia seringkali melirik kanan dan kiri, tapi tak terlihat ada siapa-siapa dan hanya gelap yang dia lihat. Kurang lebih setelah 30 menit berjalan, akhirnya mereka sampai di area Lembah Kidang. Sesampainya di situ, mereka lekas mendirikan tenda. Setelah 2 tenda berkapasitas 4 orang sudah didirikan, mereka pun lanjut memasak makanan untuk makan malam. Ketika sedang masak itu, sesekali bau busuk tadi tercium oleh Hani. Jadi bau busuknya itu kadang tercium, kadang tidak. Di sini Hani pun berpikir, apa di sini ada bangkai lagi ya? Namun Hani kali ini tidak memberitahukan hal itu kepada teman-temannya, karena mungkin itu memang bau busuk bangkai yang ketiup angin sehingga sampai di sini. Karena malam itu di Lembah Kidang anginnya cukup kencang. Setelah masakan sudah matang, mereka lanjut makan dengan lahap. Karena malam itu mereka sudah sangat kelaparan. Setelah selesai makan, mereka lanjut ngopi di depan tenda sambil bercerita dan malam itu Nita masih dengan aksi PDKT-nya kepada Imron. Dan Hani juga sesekali melirik Arif yang waktu itu terlihat sedang sibuk dengan kopinya. Karena malam semakin larut, mereka pun memutuskan untuk masuk ke tenda dan tidur. Malam itu mereka mendirikan 2 tenda. Tenda satu diisi oleh Imron, Fahrul, Heri, dan Arif. Sedangkan tenda yang satunya lagi diisi oleh Hani dan Nita. Ketika sedang tidur, Hani bermimpi sedang berduaan dengan Arif di sebuah tempat. Ketika sedang berduaan itu, tiba-tiba Arif ini memeluk Hani. Sepertinya Arif menunjukkan ketertarikannya kepada Hani, dan Hani pun diam saja ketika dipeluk oleh Arif.
Ketika sedang dipeluk, Hani merasa tidak bisa bergerak karena mungkin pelukan Arif itu terlalu kencang, hingga akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Namun setelah terbangun, dia ini masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama seperti yang ada di dalam mimpinya tadi. Jadi dia ini cuma melek doang dengan posisi miring ke arah Nita. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang perlahan memeluknya dari belakang, dan tangan itu berbulu hitam. Melihat itu, Hani kaget, ini tangannya siapa? Kenapa banyak bulunya? Dia berusaha membangunkan Nita, tapi pada saat itu Hani tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan ngomong pun juga tidak bisa. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meraih badannya Nita hingga akhirnya tangannya bisa menyentuh lengan Nita. Lalu dia menggenggam erat lengannya Nita. Karena mungkin merasa sakit dengan genggaman itu, akhirnya Nita terbangun dan bangun-bangun. Nita bertanya kepada Hani. "Ada apa, Han?" ucap Nita sambil berusaha melepaskan tangan Hani dari lengannya. Anehnya ketika Nita bangun itu, tiba-tiba tangan yang tadi memeluknya sudah hilang dan badan Hani sudah bisa digerakkan. Spontan Hani pun berbicara. "Ada yang meluk gue dari belakang, Nit." "Hah? Siapa? Gak ada siapa-siapa kok," tanya Nita yang tidak melihat siapapun di belakang Hani. Hani pun langsung melihat ke sebelah kanan dan benar, di situ tak ada siapa-siapa. "Beneran loh, tadi kayak ada orang di sini," ucap Hani. "Itu mah cuma mimpi, gak ada siapa-siapa kok. Udahlah, tidur lagi aja, dingin banget ini," jawab Nita mengabaikannya. Nita kembali tidur dan Hani berpikir mungkin tadi memang terbawa mimpi karena di mimpinya tadi sedang dipeluk oleh Arif. Tapi kenapa dia bisa bermimpi berduaan dengan Arif, bahkan sampai dipeluk? Ya, karena mungkin selama perjalanan tadi dia selalu perhatiin Arif hingga terbawa mimpi. Kemudian Hani juga melanjutkan tidurnya lagi. Tapi belum sampai dia tertidur pulas, tiba-tiba dia merasa seperti ada orang di atasnya. Dan saat ia membuka mata, terlihat jelas wajah Arif sudah ada di hadapannya. Seakan-akan Arif ini ingin menyetubuhi Hani. Tapi yang anehnya, seluruh badan Arif ini terlihat penuh dengan bulu hitam. Melihat kejadian ini, Hani pun ketakutan. Dia berteriak sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya, hingga Nita yang ada di sebelahnya pun terbangun. Melihat Hani yang sedang ketakutan, Nita meraih badannya Hani sambil bertanya, Han, kamu kenapa?" Hani pun tidak berbicara apapun dan dia hanya menangis sambil terus menutupi mukanya. Melihat Hani yang terus-terusan menangis tanpa sebab, Nita berinisiatif untuk membangunkan teman-teman laki-lakinya. Takutnya Hani ini kesurupan atau gimana. Dia pun segera pergi ke tenda cowok dan membangunkan Imron, dan setelah itu Imron pun bertanya, "Ada apa, Nit? Kok gugup gitu?" "Hani kesurupan, dia nangis. Pas aku tanyain, dia gak mau ngomong," jelas Nita. Mendengar hal itu, Imron segera membangunkan teman yang lain, dan mereka pun menuju ke tenda cewek untuk melihat keadaan Hani yang masih terus saja menutupi mukanya sambil menangis. Lalu Imron meminta kepada Arif untuk membuatkan minuman hangat. Dan bersamaan dengan itu, keadaan Hani pun membaik. Hani sudah bisa diajak ngobrol dan nyambung. Dan tak lama kemudian Arif datang mengantarkan minuman hangat untuk Hani. Tapi Hani malah menolak minuman Arif karena sebelumnya dia melihat Arif ini ingin berbuat yang tidak senonoh kepada Hani. Dia mengatakan kejadian itu kepada teman-temannya kalau tadi Arif seperti itu. Dan teman-temannya langsung bertanya kepada Arif apa benar yang dikatakan oleh Hani. Tapi menurut Arif, dia tidak melakukan hal tersebut sampai dia ini berani sumpah. Di sisi lain, menurut Harry yang malam itu tidur di samping Arif, dia juga tidak percaya dengan perkataan Hani. Karena menurutnya Arif memang sedang tertidur pulas malam itu. Hani yang tadinya kagum dengan Arif sekarang menjadi ilfil setelah kejadian tadi meskipun teman-temannya tidak percaya. Karena memang tidak terbukti Arif melakukan hal yang tidak senonoh itu dan teman-temannya menganggap mungkin Hani ini sedang mengigau. Lalu Imron mengajak teman-teman yang lain untuk tidur lagi karena besok mereka masih ada perjalanan summit ke puncak. Sebelum lanjut tidur, Hani ini masih terbayang-bayang kejadian tadi. "Apa benar ya, tadi itu aku cuma mengigau, tapi kok rasanya nyata banget dan terlihat jelas kalau itu adalah Arif," ucap Hani dalam hati. Hani pun menganggap kalau mungkin tadi dia cuma mengigau, kemudian dia pun lanjut tertidur. Singkat cerita, keesokan harinya Imron membangunkan teman-temannya untuk mengajaknya summit ke puncak, dan mereka semua pun terbangun. Setelah bangun, Hani ini masih terbayang-bayang kejadian semalam sampai-sampai dia ini merasa takut ketika melihat Arif.
Pagi itu Hani tidak ingin melanjutkan perjalanan ke puncak karena dia sudah tidak mood lagi untuk ke puncak. Beberapa kali Imron memaksa Hani untuk tetap ikut, tapi tetap saja dia tidak mau. Dia malah bilang begini, "Kalian kalau mau ke puncak aja, aku tungguin di sini." Sebenarnya alasan lain dia tidak ingin ke puncak adalah karena dia terlanjur ilfil dengan Arif. Karena melihat Hani yang benar-benar sudah tidak ingin ke puncak, Fahrul berinisiatif untuk menemani Hani di tenda dan mempersilahkan teman-teman yang lain untuk melanjutkan ke puncak. Akhirnya mereka semua pun setuju. Imron dan yang lainnya lanjut berjalan ke puncak sedangkan Fahrul dan Hani menunggu di tenda. Sambil menunggu teman-temannya turun dari puncak, di tenda Fahrul bertanya kepada Hani tentang kejadian semalam. Dan Hani pun menceritakan semuanya kepada Fahrul kalau si Arif itu melakukan hal seperti itu. Setelah mendengar penjelasan dari Hani, Fahrul tidak percaya karena setahu Fahrul, Arif ini bukan tipe orang yang seperti itu. Dia ini pendiam jadi tidak mungkin melakukan hal yang tak senonoh. Di sisi lain pada saat ke puncak itu, Arif dan Heri bertemu dengan teman lamanya yang mendaki via Purwosari. Jadi di puncak itu mereka ngobrol cukup panjang dan kebetulan temannya Arif dan Heri itu akan turun via jalur Tretes. Setelah cukup lama di puncak, mereka pun kembali turun bersama kedua teman Heri dan Arif. Singkat cerita sampailah mereka di area Lembah Kidang. Di situ dua temannya Arif dan Heri pamit untuk turun duluan karena mereka sedang ada janji dengan yang lain di pos 3. Setelah itu mereka memasak makanan untuk makan siang dan setelah itu mereka berkemas kemudian kembali berjalan turun. Di perjalanan turun, Hani sudah benar-benar ilfil dengan Arif karena kejadian semalam. Dia tidak mau berjalan dekat-dekat dengan Arif. Singkat cerita sampailah mereka kembali di pos 3. Sesampainya di situ, mereka bertemu dengan temannya Arif dan Heri yang tadi. Mereka beristirahat sambil ngobrol-ngobrol dengan temannya Heri dan Arif. Dan setelah cukup lama ngobrol, Imron mengajak yang lain untuk lanjut berjalan turun. Tapi Heri dan Arif meminta mereka agar turun duluan karena Heri dan Arif masih asik dengan temannya itu. Mereka meminta Imron untuk menunggunya di pos pendaftaran. Kemudian Imron dan yang lainnya pun bergegas jalan turun dan meninggalkan Heri dan Arif bersama teman-temannya. Sesampainya di pos 2, mereka beristirahat lagi di bangunan yang terbuat dari kayu. Tak lama ketika istirahat itu, terlihat dari atas Arif berjalan turun sendirian dan berhenti di pos 2. Melihat Arif yang berjalan sendirian, Imron pun bertanya, "Loh, Rif, mana Heri? Kok kamu sendirian?" Arif menjawabnya dengan singkat, "Sana," sambil dia menunjuk ke arah atas. Imron berpikir mungkin Heri ini masih ada di belakang dengan teman-temannya tadi, dan si Arif ini berjalan duluan. Lalu Arif mengajak mereka untuk lanjut berjalan turun. "Ayo lanjut turun, Heri masih jauh di belakang." Sepertinya Arif ini tidak enak badan karena suaranya terdengar sedikit serak. Mereka pun lanjut berjalan turun dan selama perjalanan turun dari pos 2 itu, Arif berjalan di paling belakang tanpa bicara apapun hingga sampai kembali di pos pendaftaran. Sesampainya di pos pendaftaran, mereka pun istirahat sambil menunggu Heri yang masih di belakang. Nah, ketika sedang istirahat, terlihat Arif berjalan menjauh dari teman-temannya. Imron berpikir mungkin Arif sedang mencari tempat untuk buang air kecil. Dan tak lama setelah itu, terlihat Heri dan teman-temannya akan sampai di pos pendaftaran. Dan anehnya, waktu itu Heri bersama Arif juga teman-temannya. Melihat itu, Imron pun kaget dan juga dengan yang lain. Karena setahu Imron tadi, Arif ini sudah turun bersama dengan mereka. Dan sesampainya di pos pendakian, Imron bertanya kepada Arif, "Loh, Rif, bukannya tadi kamu turun bareng kita?" "Loh, enggak lah, aku dari tadi jalan sama mereka," jawab Arif. "Lah, terus yang tadi bareng sama kita itu siapa?" tanya Imron dengan heran. "Lah, nggak tahu, siapa emang?" tanya balik Arif. Imron pun kemudian menjelaskan kepada Arif kalau tadi mereka ini jalan dari pos 2 bersama Arif sampai ke pos pendaftaran. Di sisi lain, Arif yang tadi pergi menjauh pun tidak juga kembali. Dan dari sinilah mereka mulai merasa ada keanehan. Lalu Imron mengajak yang lain untuk segera pulang. "Ya udah, kita langsung pulang aja yuk, keburu sore," ucap Imron karena merasa ada yang janggal. Mereka pun kemudian berpisah dengan temannya Heri dan Arif tadi untuk kembali pulang hingga akhirnya mereka sampai di rumah masing-masing. Di kosan, Hani menceritakan kejadian yang dia alami selama di gunung itu kepada Nita. Bahwasanya malam itu Arif berbuat yang tidak senonoh kepada Hani, termasuk tubuh Arif yang dipenuhi dengan bulu.
dan Nita tidak habis pikir. Kok bisa ya Arif berbuat seperti itu, padahal Arif kan orangnya pendiam. Tapi nggak tahu juga sih kalau mungkin malam itu si Arif ini sedang hilaf atau gimana, ucap Nita. Keesokan harinya, tiba-tiba Hani diberitahu oleh ibu kos kalau ada yang sedang mencarinya. Hani pun segera keluar dari kamarnya untuk melihat siapa yang mencarinya itu. Dan setelah dilihat dari kaca jendela, ternyata yang datang itu adalah si Arif. Melihat yang datang itu ternyata Arif, Hani tidak ingin menemuinya karena dia masih trauma dengan kejadian di gunung itu. Dia pergi ke kamarnya Nita dan meminta Nita untuk menemui Arif. Nit, tolong itu, temuin si Arif, dia ada di depan, ucap Hani pada Nita. Loh, emangnya ngapain dia kesini? Jawab Nita. Lah, gak tahu. Aku juga gak mau ketemu sama dia, jadi tolong ya, pinta Hani. Ya udah, aku yang temuin, jawab Nita. Setelah itu Hani masuk ke dalam kamarnya sementara Nita menemui Arif di depan. Nita dan Arif duduk di teras depan rumah dan ternyata maksud kedatangannya ke sini adalah Arif ingin bertemu dengan Hani. Berhubung tadi Hani bilang kalau dia tidak mau bertemu dengan Arif, akhirnya dia bilang kepada Arif Hani sedang tidak ada di kosan. Lalu Nita bertanya lagi kenapa dia ingin bertemu dengan Hani. Tapi Arif tak mau bilang kepada Nita. Dia malah pamit untuk balik pulang. Akhirnya Nita membiarkan Arif pergi. Dan setelah itu dia pergi ke kamar Hani untuk memberitahukan kalau Arif sudah pergi. Dan tujuannya kemari karena dia ingin bertemu dengan Hani. Nita pun bertanya kepada Hani kenapa dia tidak mau menemui Arif. Hani pun bilang dia masih trauma tentang kejadian malam di gunung itu. Kemudian Nita memberi saran kepada Hani agar temui saja si Arif, siapa tahu dia mau minta maaf. Malam harinya sekitar jam 7 malam, Arif kembali datang ke kosan dan kebetulan malam itu Nita sedang duduk di teras rumah. Melihat kedatangan Arif, Nita segera memberitahukan Hani dan menyarankan lagi pada Hani agar temui saja. Akhirnya Hani mau menemui Arif. Mereka pun duduk di teras rumah dan ternyata benar. Dengan suara serak, dia menjelaskan bahwa kedatangan Arif itu karena dia ingin meminta maaf atas kejadian di gunung itu. Karena memang Arif sudah mengakui kesalahannya, Hani pun memaafkan dan setelah itu Hani meminta Arif untuk pulang saja. Setelah pulang, Hani pun bilang pada Nita kalau tujuan Arif tadi meminta maaf dan Hani sudah memaafkannya. Malam harinya ketika Hani sedang tidur, kejadian di gunung itu terulang lagi. Ketika sedang nyenyak tidur, Hani merasa ada seseorang yang sedang memeluknya dari belakang. Spontan Hani bangun dari tidurnya dan melihat siapa yang memeluknya itu. Ternyata dia adalah Arif dengan penuh bulu di sekujur tubuhnya. Melihat kejadian itu, Hani pun teriak sekencang-kencangnya sehingga membuat Nita dan para penghuni kos yang lain terbangun, termasuk ibu kos. Mereka penghuni kos itu masuk ke kamar Hani dan melihat Hani sedang ketakutan sendirian. Lalu Nita mendekati Hani dan bertanya ada apa. Hani kemudian hanya menjawab, Arif, 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 dengan nada yang ketakutan. Mendengar itu Nita pun bingung di mana ada Arif. Lagi pula ini juga sudah malam dan tak mungkin ada cowok yang masuk ke dalam kos. Nita berpikir kalau mungkin malam itu Hani sedang mengigau, begitupun dengan penghuni kos yang lain. Kemudian ibu kos meminta kepada yang lain untuk kembali ke kamar masing-masing. Melihat Hani yang sedang ketakutan, ibu kos meminta Nita agar tidur di kamarnya Hani untuk menemaninya. Setelah semuanya sudah bubar, di kamar Hani menceritakan tentang kejadian yang dialaminya barusan kepada Nita. Kalau tadi itu ada Arif yang tiba-tiba memeluknya dengan tubuh yang penuh dengan bulu. Tapi Nita tidak percaya dan dia menganggap mungkin Hani habis ngelindur, karena yang diceritakan itu tidaklah masuk akal. Beberapa malam kejadian itu terus dialami oleh Hani. Dia selalu dihantui sosok Arif yang badannya penuh dengan bulu. Hingga akhirnya ibu kos menyarankan Hani untuk pulang beberapa hari agar pikirannya bisa tenang, barulah setelah itu balik lagi ke kosan. Hani pun pulang untuk menenangkan pikirannya di rumah. Di rumah Hani menceritakan tentang apa yang dialaminya selama berada di kos itu kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya berinisiatif untuk menanyakan hal ini kepada orang tua yang ada di kampungnya. Saat itu juga mereka pergi ke rumah orang itu. Dan sesampainya di sana, Hani menjelaskan tentang semua yang dialaminya itu kepada orang tersebut. Dan setelah diceritakan, orang itu terlihat seperti sedang memperhatikan keadaan sekitar. Lalu dia pun berucap, "Ini ada yang ngikutin kamu. Itu di depan pintu, dia sedang mengintip mau masuk tapi gak bisa. Dia suka sama kamu, makanya terus ngikut."
Mendengar hal itu, orang tuanya Hani pun bertanya, "Kalau gitu, tolong agar disuruh pergi saja biar gak ganggu anak saya." Tapi orang itu bilang tidak bisa kalau diusir, karena sosok yang mengikuti Hani adalah genderuwo dan dia sudah terlanjur suka kepada Hani. Di sini saya jelaskan sedikit tentang genderuwo. Genderuwo ini adalah sosok hantu yang cukup pintar. Dia punya akal seperti manusia. Kenapa orang tadi bilang kalau tidak bisa diusir? Sebenarnya bisa saja, tapi kalau yang ngusir itu sudah pergi, dia bakalan balik lagi. Dan genderuwo ini bisa berwujud seperti manusia biasa ataupun makhluk hidup yang lain, karena memang dia ini cukup pintar. Genderuwo ini sebenarnya punya tempat sendiri di alamnya. Nah, genderuwo yang seringkali mengganggu manusia itu adalah genderuwo yang diusir dari tempatnya karena mungkin dia ini bandel atau melanggar peraturan di sana. Maka dari itu dia datang ke alam kita untuk mengganggu manusia dan bisa juga suka dengan manusia. Mendengar penjelasan dari orang itu, orang tuanya Hani bertanya bagaimana caranya agar genderuwo itu tidak mengganggu dan menyukai anaknya lagi. Menurut orang itu, Hani harus segera menikah dengan sesama manusia, karena dengan cara itu, dengan sendirinya nanti genderuwo ini bisa pergi dengan sendirinya. Akhirnya Hani dan keluarganya pun pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah, orang tua Hani ini bertanya apa Hani sudah punya pacar, tapi Hani menjawabnya belum. Lalu kedua orang tuanya berinisiatif untuk mencarikan Hani jodoh agar segera menikah. Hingga akhirnya Hani menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya meskipun Hani kurang begitu suka dengan laki-laki itu. Karena memang Hani belum tahu pasti sifatnya seperti apa. Setelah pernikahan itu berlangsung, perlahan Hani sudah tidak diganggu lagi oleh sosok genderuwo itu. Dan sekarang dia sudah tidak tinggal di kosan lagi. Dia pulang pergi kuliah diantar oleh suaminya dan lama-kelamaan Hani merasa nyaman dengan laki-laki pilihan orang tuanya tersebut. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dialami oleh Mbak Hani tidak dialami oleh teman-teman semua ya. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.